Kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat, bagaimana memastikan bahwa lingkungan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan yang nanti akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Tapi ini adalah titipan dari anak cucu kita. Sebagaimana layaknya kita dititipi, harus merawat dan merawat dengan baik. Kalau kita dititipi dalam kondisi baik, asri, tidak ada kerusakan, maka kita juga harus memastikan bahwa ke depan anak cucu kita juga harus merasakan nikmat yang sama. Ketika kita melakukan sesuatu, yang menjadi fundamental adalah perencanaan yang matang. Pagi hari menyeduh kopi pahit getir, hujan turun tanpa aba-aba peringatan. Halo pemirsa, kembali di podcast Suara Jatim hadir untuk membahas banjir yang sudah menjadi agenda tahunan. Pemirsa, kita ketahui bahwa banjir ini masih menjadi masalah yang tidak kunjung selesai setiap tahunnya di berbagai wilayah yang ada di Jawa Timur. Tampaknya hampir setiap musim hujan, mulai dari genangan hingga banjir, ini masih menjadi PR bersama di setiap wilayah yang ada di Jawa Timur. Apakah ini disebabkan karena cuaca ekstrim atau terkait dengan infrastruktur? Yang jelas keberadaan genangan maupun banjir ini mengganggu aktivitas warga. Kita akan membahasnya. Kali ini sudah bersama saya ada anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Husnul Arifin. Mas Pipin sehat, Mas? Alhamdulillah sehat, Mbak Belinda. Mbak Belinda sehat juga ya? Alhamdulillah sehat, Mas Pipin. Sebelum masuk kita ke pembahasan kita, Siap, Mbak Belinda. lagi happening. Apa ya? Ya baik-baik saja semua. Cuman sebelum dimulai Mbak Belinda, Iya, Mas. kita bangsa Indonesia termasuk kami masyarakat Jawa Timur, wabil khusus saya juga menyampaikan bela sungkawa duka cita yang mendalam atas terjadinya bencana banjir tanah longsor yang ada di Sumatera yang berdampak yang sangat kurang bagus buat saudara-saudara kita. Kami berdoa semoga segenap masyarakat yang terdampak bisa lebih tegar lagi dan banyak kemudahan di berikutnya. Amin, amin. Terima kasih Mas Pipin. Semoga ini menjadi pembelajaran dan juga evaluasi kita bersama. Harus Mbak Belinda. Ada evaluasi menyeluruh setidaknya apa Iya. yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Iya. Mas, kita berbicara di Jawa Timur, masih musim penghujan. Iya. Kondisinya bagaimana di Jatim? Apakah akar persoalan banjir ini sebenarnya sudah didapatkan, Mas? Ya, Mbak Belinda, temanya menarik. Pertanyaannya juga luar biasa. Karena bicara tahunan berarti sesuatu yang rutin. Sesuatu yang rutin harusnya ada upaya pencegahan, upaya tindakan preventif supaya kemudian yang menjadi problem di setiap tahun ini menjadi terurai atau berkurang. Tapi prinsip ketika kenapa sih banjir itu selalu ada setiap tahun gitu kan? Apakah itu faktor alam atau ada infrastruktur yang kurang kuat dan seterusnya? Keduanya saling melengkapi memang, Mbak. Jawa Timur ini kita pahami bahwa dengan kombinasi faktor alam yang sedemikian rupa, topografinya, geografinya yang ada di wilayah seluruh Jawa Timur satu sama lain berbeda. Kemudian kita juga lihat beberapa hal kaitannya dengan infrastruktur ini menjadi problem ketika dampak dari bencana ini kemudian membuat tidak bertahan lama infrastruktur ini. Diperparah lagi, ngapunten sangat adalah beberapa titik spot itu saudara-saudara kami yang ada di Jawa Timur mungkin kurang begitu peka dan peduli dan aware terhadap lingkungan. Di antaranya mungkin ketika masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Kemudian ada beberapa hal lain lagi mungkin terkait dengan pencemaran lingkungan dan seterusnya. Tapi secara umum Mbak Belinda, banjir ini di antaranya ada penyebabnya adalah kita harus bicara dari hulu ke hilir. Tidak kemudian kita bisa bicara parsial di tengah-tengah atau di hilir saja atau di hulu saja. Kalau di hulu ini kan kita bicara terkait dengan alih fungsi lahan. Bahwa banyak sekali
lahan-lahan ini kemudian beralih fungsi termasuk untuk pemukiman. Kemudian yang kedua yang biasanya digunakan untuk tanaman keras menjadi tanaman musiman sehingga akarnya kurang kuat. Hal ini kemudian titik jenuh tanah terhadap air itu tinggi sehingga potensi longsor sangat besar. Kemudian di tengah-tengah Mbak, ada kita bicara sedimentasi sungai. Kemudian ada, ngapunten, masih ada beberapa pemukiman yang di bantaran sungai. Di topang lagi ada beberapa pepohonan, ranting yang kemudian karena faktor usia dan sebagainya akhirnya jatuh di sungai. Terus gitu kan, muncul lagi masih ada tadi yang saya sampaikan saudara kita yang mungkin masih membuang sampah di sungai. Penyebab-penyebabnya ada di tengah. Kemudian muncullah namanya pendangkalan, kebuntuan, dan seterusnya. Secara infrastruktur kita mungkin bicara drainase. Drainase yang kemudian tidak optimal, kurang besar, kemudian disconnecting antara drainase satu dengan drainase yang lain. Ini juga faktor yang kemudian menyebabkan ini loh, banjir ini kemudian nggak bisa kita bendung secara optimal. Jadi agenda rutin. Iya. Gitu Mbak Belinda. Oke, tapi kalau misalkan bisa kita compare antara infrastruktur ataupun dari cuaca, ini mana yang lebih mendominasi akhirnya banjir ini setiap tahun terus terjadi, Mas? Bicara angka-angka Mbak ya. saya pernah baca beberapa literatur terkait dengan ketika bicara prosentase antara infrastruktur atau alam, termasuk di dalamnya adalah ulah kita sebagai manusia. Kontribusi perubahan iklim dan cuaca ini setidaknya 20-30%. Kemudian ulah manusia ini yang agak besar, Mbak Belinda, 40-50%. Ini kaitannya dengan fungsi lahan dan seterusnya. Dan terakhir yang Mbak Belinda sampaikan katanya infrastruktur justru nggak terlalu banyak, sekitar 25-30%. Kecil ya sebenarnya? Ya, dominasinya ada kesadaran kita. Kita sebagai warga negara, kita sebagai masyarakat, bagaimana memastikan bahwa lingkungan ini adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Bukan yang nanti akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Tapi ini adalah titipan dari anak cucu kita. Sebagaimana layaknya kita dititipi, harus merawat dan merawat dengan baik. Kalau kita dititipi dalam kondisi baik, asri, tidak ada kerusakan, maka kita juga harus memastikan bahwa ke depan anak cucu kita juga harus merasakan nikmat yang sama. Gitu sejauh ini, kalau kita bicara masyarakat Jawa Timur yang dilihat Mas Pipin realita di lapangan. Seberapa jauh sih masyarakat kita itu masih belum aware terhadap lingkungan sekitar gitu? Karena tadi 50%-nya disebabkan karena manusia sendiri, kita sendiri. Gini Mbak Belinda, memang kalau bicara aware ini kan dan persoalan banjir ya. Populasi penduduk ini beriringan dengan ekosistem. Tidak hanya populasi penduduk tapi juga pertumbuhan ekonomi. Sebelum nanti sampai ke aware-nya nanti ya. Bahwa kita amini bersama lah Mbak Belinda bahwa dengan bertambahnya populasi penduduk maka bertambah potensi sampah. Kita sebagai manusia ini jangankan dari lahir kita sudah ada potensi sampah. Bahkan ke liang lahatnya pun ada sampah tuh Mbak, baju, kafan. Betul, ada produksi sampah. Iya. Semakin banyak maka potensi itu ada. Kemudian yang kedua kita bicara terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Dulu ketika kita Mbak Belinda makan di warung bungkus mungkin daun pisang ya, pol-polan kertas ya. Sekarang styrofoam, gitu kan? Atau bahkan lagi bahannya saya kurang tahu mungkin apa namanya semacam akrilik atau plastik apa itu, termasuk minuman yang kekinian. Semakin banyak itu. Ini kan susah diurai. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Kita balik lagi ke kesadaran Mbak, kesadaran bahwa ketika kita bisa memahami bahwa lingkungan adalah titipan, alamnya adalah titipan, maka kita ngapunten bukan bermaksud membatasi. Ya melakukan antisipasi lah, bahwa tanda kutip kita ada tumbler. Ini kita nggak pakai minuman yang bahan yang sekali pakai gitu kan. Ini diantaranya.
Kemudian kita juga mendorong perusahaan-perusahaan itu menggunakan kemasan-kemasan yang mudah didaur ulang, mudah diurai oleh alam dan seterusnya. Kesadaran inilah yang kemudian menurut kami masih perlu dukungan, Mbak. Dalam bentuk apa? Ya mungkin sosialisasi. Mungkin ada beberapa giat yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, daerah, kabupaten dan kota. Ini perlu dimasifkan secara personal. Ada, Mbak, namanya Proklim. Ini berbasis kelompok, komunitas, RT dan seterusnya terkait dengan lingkungan. Ada yang namanya program-program desa berseri di Provinsi Jawa Timur. Tapi ini masih bicara makro. Iya. Kelompok tertentu, komunal. Iya. PR-nya adalah bagaimana untuk tantangan person to person. Iya. Awareness kita masing-masing ya. Betul-betul sekali, Mbak Manda. Itu yang harus kita gugah. Karena sadar nggak sih selama ini? Kalau saya bilang sadar, Mbak, populasi sampah semakin tinggi. Kalau kemudian saya bilang sadar, kenapa banyak di desa-desa itu dilarang buang sampah? Kalau buang sampah denda 100.000, orang lebih bayar 100.000 daripada saya susah buang sampah. Mungkin begitu ya, Mbak. Betul. Terus akhirnya ada modifikasi, difoto, diviralkan, baru agak jerah. Ini yang kemudian menjadi tantangan kita. Personality ini, aware-nya ini, harus kepekaan ini terhadap lingkungan harus lebih dalam. Kira-kira, Iya. apakah sudah ada nih yang dinilai DPRD program pemerintah yang menyasar untuk membangun kesadaran secara person? Sejauh ini ada tapi kurang masif menurut saya ya, Mbak ya. Kurang masif. Di Provinsi Jawa Timur tadi saya sampaikan ada desa berseri. Kemudian ada program Proklim yang digagas dari Kementerian Pusat. Dan alhamdulillah memang Jawa Timur bisa meraih 22 dari 50 penghargaan dalam satu Indonesia itu, Mbak. Itu Jawa Timur paling bagus gitu kan. Ini upaya sudah dilakukan. Kemudian ada teman-teman pemerhati lingkungan, teman-teman pegiat lingkungan gitu kan. Kemudian ada sekolah lingkungan dan seterusnya. Menurut kami masih kurang masif dengan dinamika yang saat ini. Maka kami pun mendorong Pemprov Jawa Timur untuk banyak melakukan giat, tidak hanya sosialisasi, tapi ada giat-giat yang kemudian memacu masyarakat untuk berpartisipasi. Bagaimana contohnya? Ya kita mulai misalkan kita bicara pengelolaan sampah mulai dari rumah tangga. Kemudian ada beberapa reward yang kemudian diberikan. Ada stimulus yang kemudian diberikan dari provinsi ke kabupaten kota untuk kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah mendukung ekosistem dan kelestarian alam. Contohnya begitu, Mbak Belinda. Ya. Jadi lebih masif aja ya, menyasar ke masyarakat dan ada semacam pemantik mungkin ya. Betul Mbak Belinda. Yang secara rutin dikerjakan. Ya. Oke, Mas. Tapi sejauh tadi dibagi ada tiga hal yang perlu menjadi sorotan kenapa akhirnya banjir menjadi agenda tahunan. Salah satunya adalah tetap 20%-nya adalah infrastruktur gitu ya. Tadi sempat disinggung Mas Pipin ada drainase gitu ya. Ya. Sejauh ini temuan yang ditemukan oleh Mas Pipin, Komisi D bergerak, apakah sebesar itu angkanya ketika kita berbicara sistem drainase di Jawa Timur yang masih belum tersambung atau masih belum maksimal? Iya, Mbak Belinda. Di dapil saya di Kediri Kota dan Kabupaten, Provinsi Jawa Timur ini kan memang mengampu jalur provinsi. Ada 69 km di Kabupaten Kediri dan ada hampir 10 kilo di Kota Kediri. Itu ruas jalan provinsi. Di mana yang menjadi tanggung jawabnya provinsi juga termasuk kaitannya dengan drainase. Kami sudah sering diskusi dengan Bina Marga bahwa harus melakukan banyak akselerasi untuk kaitannya dengan pencegahan banjir. Di antaranya adalah jalur provinsi dari batas Kota Kediri menuju Bandara Doho. Itu hampir setiap tahun banjir. Tapi memang cepat, Mbak, habisnya cepat. Dampak dari apa? Ya tadi mungkin dari yang di awal saya sampaikan, ada beberapa case-nya mungkin fungsi alih lahan. Sepanjang jalan itu saya tidak melihat adanya drainase. Oh, ini di jalan provinsi ya? Jalan provinsi. Kanan kirinya ini sudah nggak ada drainase.
ini yang kadang, yang bukan kadang, ini diantaranya yang kemudian membuat terjadinya banjir, meskipun nggak sampai ngamuten nggih, nggak sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tapi ketika aspal ini kerendam air yang durasinya beberapa ya 1 jam lah misalkan begitu kan, kemudian ada lumpur ya Mbak ya. Iya. Ini kan juga membuat tingkat kekuatan atau keawetan berbeda. Betul. Ada Ketika terendam. efek jangka panjangnya ya Mas maksudnya. Betul. Nah, drainase ini menjadi tanggung jawab kita dan itu kita usulkan, Bu, kalaupun tidak drainase dulu, saya kurang paham secara teknis. Apakah kemudian bisa dibikin semacam biopori yang mungkin untuk jangka pendek gitu ya Mbak ya? Apakah kemudian ada upaya-upaya lain yang bisa diakselerasikan, dilakukan percepatan dengan pemerintah kabupaten kota? PR-nya drainase. Setelah jalan ini sudah ada nih harusnya. Ada Salah drainase. satu merawatnya ya harus ada drainase Mbak Belinda. Responnya waktu itu ketika usulan dibawakan? Insya Allah diakomodir. Tapi batasan diakomodir nanti kan pasti terkait dengan kemampuan fiskal Mbak. Karena proses jalan ini dibikin atau ditentukan sebagai jalan provinsi, ada potensi Mbak. Dari awal zaman dulu memang nggak ada drainasenya. Karena mungkin kondisinya tidak seperti sekarang gitu kan. Manusia juga bertambah. Iya, mungkin waktu itu ada das yang banyak, tapi sekarang sudah ketutup dan seterusnya. Jadi beda konteksnya mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu dengan sekarang sudah banyak pemukiman, sudah banyak alih fungsi lahan dan seterusnya, Mbak Belinda. Termasuk di dalamnya tadi yang saya sampaikan adalah konektivitas. Mungkin drainasenya sepanjang 1 kilo gitu kan. Tapi putus gitu kan. Baru sambung lagi di kilometer sekian lagi. Lah ini juga menjadi kendala. Kalau dari pengawasan ketika mungkin ada kualitas yang kurang baik atau itu tadi tidak tersambung, ini yang perlu dievaluasi ada di titik mana Mas? Apakah di perencanaan kah? Atau justru kualitas pengerjaannya kah? Atau ketika nanti sudah hasil ternyata tidak ada perawatan yang signifikan begitu? Ketika hasil evaluasinya seperti apa Mas? Ya. Bagi saya Mbak Belinda, jadi ketika melakukan sesuatu tidak hanya bicara pengerjaan infrastruktur ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang menjadi fundamental adalah perencanaan yang matang. Kalau perencanaannya setengah-setengah atau asal-asalan, tidak dilakukan kajian secara komprehensif, kok saya meyakini outcome yang diinginkan Tidak akan bisa tidak terwujud. optimal. Output ada. Oh. Jadi, outputnya kan jadi, barangnya ada. Tapi kemudian seberapa manfaat ini akan dirasakan oleh masyarakat, ini PR-nya kan, ini outcome. Iya. Nah, banyak hal kita sampaikan khususnya di tahun 2026 nanti Mbak Belinda terkait dengan kemampuan fiskal yang menurun YoY dari 2025-2026. Meskipun harapan-harapan besar nanti ada pertambahan di sepertiga tahun, 1 semester, kemudian kita juga bisa akses programnya pemerintah pusat ya. Tapi kalau bicara saat ini, potensi 2026 kan memang YoY-nya turun. Nah, maka usulan kami kepada pemerintah daerah adalah melakukan prioritas mana yang kemudian memberikan outcome terbanyak. Melalui apa? Perencanaan. Kalau bicara perencanaan, ada kajian. Kajian harus secara komprehensif. Dan saya melihat sebenarnya ketika kita cek di lokasi pengerjaan itu, bahwa setiap proyek pemerintah provinsi ini ada kok ternyata konsultannya Mbak. Dan konsultan kayaknya nggak boleh tuh sebagai kontraktor konsultan juga kontraktor pengerjaan. Harus orang berbeda gitu kan. Harusnya, ini katanya dengan teknis, ya kan. Bahwa ketika sudah ditentukan titiknya harus matang. Tapi perencanaan kan nggak hanya itu. Kenapa harus di titik itu? Kenapa nggak di titik yang lain? Oke. Ini penting Mbak. Ini penting. Perencanaannya harus matang. Iya gitu harus matang. Tapi kalau kita tadi sebelum kita sudah ngobrol beberapa yang sedang ongoing, dilakukan pengawasan, komisi ini beberapa kali melakukan kunjungan, apa temuan yang
lihat di sana? Apakah ketika perencanaan tidak sesuai dengan timeline atau kualitasnya sudah mulai ini ya kayaknya kurang bagus, apa hasil dan di mana? Iya, iya. Makasih Mbak Belinda. Jadi memang bicara pengerjaan infrastruktur itu tidak semudah eh, kegiatan atau program pengadaan barang dan jasa ya. Ya. Bicara infrastruktur ada melibatkan khususnya di komisi kami ada faktor lain yaitu faktor alam dan seterusnya. Ada memang Mbak Belinda, ini ngapunten sampai hari ini saya belum dapat update ya. Belum cek update lah sejauh mana progresnya. Bahwa PUSDA mitra kami ini ada pengerjaan drainase, namanya pengerjaan drainase Sengkaling. Itu lokasinya ada di Soekarno-Hatta Malang. Jadi jembatan Soekarno-Hatta depannya kampus Brawijaya itu arah ke mana ya berarti ya? Arah ke timur kalau nggak salah, arah ke Poltek. Itu ada pengerjaan yang nilainya cukup besar, insya Allah kalau nggak salah sekitar 31 miliar. Itu mulai Juli mungkin ya Mbak, kurang lebih situ. Dan bahwa pengerjaan itu ada konsultannya iya secara teknis, kemudian ada pelaksananya pasti dan harusnya profesional karena sudah terpilih, karena pasti yang mengerjakan kan pasti secara administratif pasti sesuai gitu kan. Gini Mbak, ketika mengerjakan drainase ini, bikin gorong-gorong kemudian dikasih Yudit ini, itu kan jalan padat. Aktivitas, Subhat kan aktivitas padat juga. Betul. Mahasiswa gitu Pak ya, kemudian pekerja, wisatawan apalagi setiap 1 minggu. Kemudian kiri jalan kalau dari jembatan itu kan banyak pertokoan Pak. Ya, ada aktivitas orang belanja, makan dan seterusnya. Kemudian sepanjang jalan itu ada tiang seluler, ada telekomunikasi, ada tiang papan reklame. Di bawah ada PDAM, kemudian dan seterusnya, banyak itu komplek. Maka kami sampaikan di bulan September kemarin, Bapak, kita sadari semua bahwa tantangan jenengan ini nggak hanya sekedar membuat drainase, tapi ada PR ketika mau buat drainase ini, ada banyak yang harus diselesaikan. Kira-kira estimasinya kapan? Ini kita belum ngomongin masa rekayasa lalu lintas itu. Masih estimasi perencanaan. Iya. Estimasinya mungkin Oktober kalau nggak salah waktu itu bisa 50%. Tapi ketika akhirnya kita Oktober ke sana, kita lihat masih belum sampai Mbak. Problemnya apa? Hujan sudah mulai turun, gitu kan. Kemudian beberapa pihak dikomunikasikan, dicari informasi tidak segera datang, harusnya dilakukan pelepasan, pemotongan ini enggak tiang-tiang harusnya dicabut. Ya akhirnya meskipun ada banyak upaya, akhirnya kami sampaikan begini ke Sekretaris Dinas PUSDA Pak Fauzi waktu itu. Pak Fauzi, lakukan lagi rapat bersama seluruh stakeholder, termasuk minta tolong wali kota. Oh iya Pak, pernah itu kita lakukan dengan sekali. Ini diulang lagi. Semua stakeholder harus datang. Ini problemnya apa? PDAM, ayo PDAM, langkah langsung. Iya. Ini kalau parsial satu harus komunikasi ke sini. Belum ketemu nanti ada masalah lagi di sini, komunikasikan yang ini. Betul Mbak Belinda. Gitu. Jadi itu diantaranya Mbak. Okay. Meskipun kita ketahui bersama di beberapa media ada beberapa pengerjaan dari Pemprov yang baru beberapa minggu kemudian ada kerusakan itu juga ada. Dan kita terus monitoring itu supaya kejadian-kejadian seperti itu bisa terhindarkan. Ini yang lagi ongoing. Apa ini? Kalau yang ini tadi yang dijelaskan lagi ongoing ya. Yeah. Kalau yang sudah selesai kemudian ternyata dinilai kualitasnya kurang baik dan dari perencanaan atau administrasi awal ini bisa bertahan sampai berapa tahun ternyata sudah rusak dalam kurun waktu tertentu, apakah ada sanksi? Iya. Sepemahaman kami Mbak Belinda, jadi ketika waktu dulu ya, jadi belum selesai tepat waktu, misalkan harus selesai tanggal 27 Desember misalkan nih, tapi 27 Desember belum 100%. Taruhlah tanggal ke-28-nya ya, 28 Desember. Ada aturan yang berlaku itu
kontraktor itu kena penalti Mbak Belinda. 0, kalau nggak salah 0,01 apa 0,1 dikalikan nilai proyek. Dan itu hitungannya harian. Sampai kalau 10 hari ya akhirnya dikalikan 10 dan itu akhirnya besar nilainya. Nah, tapi kalau ketika sudah selesai pengerjaan, sudah serah terima laporan pengerjaan, tentunya ada masa-masa di mana masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Gitu kan. Masih menjadi tanggung jawab kontraktor. Ibaratnya kalau kita barang elektronik kan ada namanya garansi ya, Mbak. Harus ada itu. Apalagi ketika bicara bangunan atau infrastruktur, Mbak, harus ada itu, dan kami terus komunikasikan ke mitra terkait bahwa betul-betul harus memberikan outcome yang optimal buat masyarakat. Gitu, Mbak. Oke. Mas Pipin tadi sempat di awal disinggung ini terkait salah satu masalah banjir agenda tahunan, ini adalah alih fungsi lahan. Sejauh pengawasan Komisi D, Mas Pipin melihat apakah ada alih fungsi lahan yang jadinya memperburuk kondisi banjir, Mas? Iya. Saya boleh minum dulu? Boleh, Mas. Iya, kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus jujur Mbak Belinda bahwa di Jawa Timur kalau bicara alih fungsi lahan apakah ada dan dampaknya tanda kutip juga akan memberikan kontribusi terjadinya banjir, pasti ada, Mbak. Kenapa? Alih fungsi lahan ini lebih cepat loh Mbak Belinda dibandingkan pembaruan RT RW. Iya kan? Jadi kalau kita bicara tata ruang yang sudah ada, gitu kan? Ada perubahan di lapangan. Gitu kan? Yang paling ringan aja, Mbak. Yang paling, ini kita tanamin kok. Masih tetap lahan pertanian kok. Masih tetap lahan yang kemudian perkebunan kok. Tapi pohon dengan akar keras dan diganti dengan pohon yang musiman. Ini kan sudah berbeda, Pak. Meskipun statusnya lahannya tetap untuk lahan hijau, tapi tetap ada pengalihan ya? Iya, itu juga menjadi problem. Kemudian Mbak Belinda coba ngapunten juga kita bicara tambang. Ada kewajiban moral bagi teman-teman para pelaku usaha tambang. Memastikan adanya normalisasi dan seterusnya. Tapi proses menuju ke sana, kita kemarin beberapa bulan yang lalu kan ada kejadian di Magetan juga. Itu juga katanya dengan tambang. Sama, ini kewajiban kita bersama, Mbak. Bahwa ketika ada ekosistem yang kemudian tidak sebagaimana fungsinya, ya ini pasti akan memburuk keadaan. Kalau kita nebang satu pohon, harusnya kita nanam berapa sih? Itu harus ada dan harus masif. Tapi kalau kadang kita berbicara ini sudah diganti rumah, itu loh Mbak yang agak repot itu kan, yang kemudian resapan berkurang gitu. Koordinasi dengan OPD terkait seperti apa Mas ketika melihat case seperti itu? Ya, kalau kita bicara bangunan misalkan, sebenarnya kalau kita bicara bangunan, satu pertama adalah tata ruang. Yang kedua kita setiap orang melakukan pembangunan kan pasti harus ada izin IMB atau PBG-nya yang sekarang dirubah itu. Kemudian ada kawasan-kawasan komersial ya, dan ada kawasan hijau dan seterusnya. Koordinasi kami khususnya ada di provinsi gitu kan. Kemudian mitra kami juga ada Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian mitra kami juga ada di ESDM. Mitra kami juga ada di Cipta Karya. Kaitannya dengan perizinan ini insya Allah sudah ada tata kelola sama tata laksananya, Mbak. Cuman ketika bicara di lapangan, apakah semudah itu? Karena ketika bicara pengawasan, kita juga akan berbicara terkait dengan sumber daya manusianya. Berapa sih tanda kutip ngapunten karyawannya OPD ini ketika bicara pengawasan seluruh Jawa Timur 38 kabupaten kota, maka kami mendorongkan adanya sinergitas yang masif dilakukan antara Pemprov dan Pemkab maupun Pemkot.
bagaimana sama-sama untuk mengisi ruang bagaimana memastikan bahwa seluruh perizinannya juga sesuai, seluruh penggunaan lahannya juga sesuai dan seterusnya gitu Mbak Belinda. Oke, kita mulai bicara solusi ya Mas. Ya. Ini penjabaran masalahnya sudah detail, pemirsa. Kalau kita bicara solusi yang bisa dilakukan oleh DPRD ini terkait anggaran. Ya. Ketika tadi sempat disinggung di 2026 anggaran turun dari pemerintah pusat, maka untuk tahun depan prioritasnya untuk solusi banjir gimana Mas? Ya, ini pertanyaan kalau sudah hubungannya dengan anggaran itu kadang Jadi lebih tepatnya tadi di awal saya sampaikan bicara prioritas yang sebelumnya dilakukan kajian secara komprehensif Mbak Belinda. Kalau bicara anggaran secara khusus, kita ada namanya peta bencana. Kita ada namanya titik-titik yang kemudian potensi terjadinya bencana banjir dan seterusnya. Itu diantaranya menjadi prioritas. Itu yang diantaranya menjadi skala prioritas dilakukan pembangunan, pencegahan dan seterusnya supaya tidak terjadi banjir atau bencana. Kemudian kita juga ada BTT Mbak, biaya tidak terduga, yang sudah pasti setiap APBD itu ada. BTT ini gitu, lebih seringnya ya ketika ada kendala baru bisa dimaksimalkan gitu kan. Tapi jauh lebih baik kan kita mencegah. Tapi kalau bicara spesifik, ya tentunya tadi Mbak, kita upayakan bahwa prioritas adalah di mana yang terjadi potensi bencana. Di peta mana? Di peta bencana itu ada. Gitu. Disesuaikan dengan peta yang sudah dibuat ya. Mas, tapi kalau kita berbicara solusi, oke, itu solusi anggaran maka diprioritaskan sesuai peta bencana. Tapi kalau untuk jangka panjang, kira-kira apa usulan yang akan dibawa DPRD? Apakah nanti pemerintah harus memfokuskan pada sistem drainase, atau fokus pada sampah, atau justru penegakan ketika perencanaan tata ruang, Mas? Ini harus secara komprehensif. Harus menyeluruh Mbak. Betul. Bicara lingkungan harus menyeluruh. Ngapunten, nanti ketika drainasenya dibangun, persoalan sampah belum tuntas gitu kan, misalkan itu juga membuat satu sisi pekerjaan yang sudah dilakukan juga nggak optimal hasilnya gitu kan. Maka bagi kami yang paling tepat adalah satu, ini ada apa Mbak ya, tagline atau bahasa yang familiar di kami di legislatif adalah money follow function atau money follow program. Kami memilih yang pertama. Berapapun anggaran ini fungsinya, bukan lihat programnya kita. Jadi fungsi ini kemudian akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat. Betul. Kalau kita bicara kemampuan fiskal yang menurun, kami pun mendorong Pemprov ini berkolaborasi, berkoordinasi secara masif dengan pemerintah pusat. Ada banyak hal yang seperti yang bisa kita unduh dari program pemerintahan yang bisa kita bawa ke sini. Banyak itu Pak. Itu statement yang sudah disampaikan sama Menteri Keuangan juga, gitu kan. Tinggal bagaimana Pemprov ini punya daya jelajah untuk mengakses program-program kementerian yang kemudian bisa dibawa ke Provinsi Jawa Timur. Membaca peluang, Mas. Betul, di antara seperti itu Mbak Belinda. Jadi sekali lagi kalau yang mana yang diprioritaskan ya secara komprehensif, tapi kita lakukan pemetaan untuk skala prioritas. Gitu Mbak Belinda. Kalau kita berbicara banjir, mungkin kita sulit ya untuk menghilangkan 100% Mas. Oh ya, iya. Tapi kalau untuk mengurangi intensitas banjirnya, possible nggak sih Mas di Jawa Timur? Mengurangi sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan. Bahwa ketika kita sadar mulai dari diri sendiri, sadar mulai dari rumah tangga, saya nggak kemudian sok bisa bahwa memisahkan sampah organik sama anorganik di rumah gitu kan Mbak. Tapi setidaknya kami membuang sampah pada tempatnya, gitu kan. Kemudian
pencegahan ini kita juga bisa urai dengan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat, baik melalui sosialisasi, melalui program-program kemasyarakatan, program sinergitas antara provinsi dengan kabupaten kota. Kita hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi atas kondisi yang ada di lapangan. Fa insya Allah upaya-upaya itu kemudian akan mengurangi resiko terjadinya banjir. Kalau kita bicara kemampuan fiskal, kalau kita bicara pembangunan program, ya akhirnya nanti kan ada bilang nih, yang penting kalau duit sih, nih kalau duit gak senggarap, gitu kan. Oke, mindset yang harus dirubah berarti ya Mas. Iya, tapi kita mulai dari diri sendiri, termasuk dari pola konsumsi kita terhadap makanan yang kemudian dengan kemasan yang kita pilih dan pilih untuk kemasan yang mudah diurai. Contohnya begitu Mbak Belinda. Mas Pipin, Iya. apa pesan Mas Pipin untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masyarakat termasuk komitmen DPRD, Komisi D khususnya untuk ke depan biar nggak jadi agenda tahunan lagi Mas? Iya, terima kasih Mbak Belinda. Pesan kami kepada saudara-saudara kami yang ada di seluruh Jawa Timur bahwa alam ini, lingkungan ini, sungai ini, sumber daya air ini semuanya adalah titipan dari anak cucu kita. Sebagaimana layaknya ini adalah titipan, maka harus kita jaga, harus kita rawat. Semuanya berawal dari kita, berawal dari diri kita sendiri, mulai dari apa yang bisa kita kerjakan, dan semoga hal baik yang kita lakukan bisa memberikan warna buat masyarakat secara umum. Untuk Pemprov, kami berharap lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan program-program yang pro rakyat, lebih banyak mendengar suara masyarakat, lebih sering turun bersama kami di masyarakat, sehingga kita jauh lebih bisa menangkap apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh masyarakat. Gitu Mbak Belinda. Terima kasih banyak Mas Pipin. Sama-sama Mbak Belinda. Ini semoga membawa hal insight untuk ditanamkan ya ke masyarakat bahwa tanggung jawab menjaga alam ini nggak serta-merta kita cuma nyalain pemerintah aja, tapi ada peran kita di situ untuk menjaga. Ya. Semoga sehat selalu Mas Pipin. Terima kasih Mbak Belinda. Ditunggu kerja-kerjanya untuk menjaga lingkungan kita. Insya Allah, Mbak Belinda. Sehat selalu Mas Pipin. Terima kasih. Pemirsa, demikian episode kali ini kita sudah berbicara terkait bagaimana upaya agar banjir ini tidak lagi menjadi agenda tahunan atau minimal bisa kita minimalisir adalah peran kita bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nantikan obrolan yang inspiratif dengan tokoh-tokoh yang akan memberikan pengetahuan baru untuk kita. Saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.